Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya kelas 7, kita bertemu lagi dalam materi daring bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan layanan konseling tentang tata krama dalam pergaulan. Sebelum kita mulai materi daring kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniya bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, tujuan dari layanan bimbingan konseling kali ini adalah agar sampean semua dapat memahami pentingnya tata krama dalam pergaulan sehingga menjadi suatu kebiasaan yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Etiket adalah aturan sopan dan santun dalam pergaulan. Etiket merupakan sarana atau alat untuk kelancaran dalam pergaulan dan membantu dalam mencapai cita-cita. Tujuan dari etiket adalah selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Sedangkan apa sih perbedaan etika dan etiket? Kalau etiket adalah tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Sedangkan etika, falsafah moral dan merupakan pedoman cara hidup yang benar dilihat dari sudut budaya, susila, dan agama. Jadi Ibu ulangi, kalau etika adalah falsafah moral dan merupakan pedoman cara hidup yang benar dilihat dari sudut budaya, susila, dan agama. Apa sih manfaat etiket dalam kehidupan manusia? Yang pertama, manfaat etiket adalah membuat orang disegani, dihormati, dan disenangi orang lain. Jadi kalau sampean ingin disegani dan dihormati dan tentunya disenangi oleh teman-teman sampean, sampean harus mempunyai etiket yang baik kepada siapapun. Manfaat yang kedua adalah kita mendapat kemudahan dalam hubungan baik dengan orang atau better human relation. Sedangkan manfaat etiket yang ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi, dimanapun dan kapanpun. Untuk manfaat etiket yang keempat, dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, antara teman maupun dengan siapapun. Jadi suasananya baik, guyub, rukun, tidak ada percekcokan. Ini tadi 4 manfaat etiket yang Ibu berikan. Selanjutnya Ibu akan memberikan cara atau tips memupuk kepercayaan pada diri sendiri. Bagaimana sih caranya agar kita itu percaya diri atau pede, tetap optimis? Yang pertama caranya adalah banyak membaca pengetahuan umum dan banyak membaca pengetahuan tentang agama. Jadi kita akan merasa percaya diri jika kita sering-sering membaca dan kita mempunyai pengetahuan yang luas dari hal-hal yang banyak kita baca tadi. Yang kedua, mengikuti berita-berita yang aktual atau up to date. Yang ketiga, memperdalam pengetahuan di bidang kita. Apa yang kita geluti, apa yang kita bidangi, itu yang kita
memperdalam pengetahuannya. Dengan cara apa? Ya dengan cara salah satunya tadi dengan membaca agar pengetahuan kita semakin luas. Yang keempat, tidak segan bertanya apabila tidak tahu atau kurang mengerti. Yang kelima, terbuka untuk menerima kritik membangun. Jadi anak-anakku, kita tidak boleh minder ketika kita dikritik oleh orang lain, nggih. Kita harus bersyukur ketika kita dikritik oleh orang lain. Selagi itu kritik membangun, kita ambil sisi positifnya, nggih. Kalau sampean dalam pergaulan dibilangi teman, selagi itu memang positif, diambil saja untuk motivasi diri agar lebih baik lagi. Yang keenam, memperhatikan saran-saran penampilan. Ini juga sangat penting, apalagi sebagai perempuan, nggih. Kita sering merasa tidak percaya diri akan penampilan kita. Tetapi yang penting tidak berlebihan, nggih. Karena kalian semua masih sekolah, sewajarnya saja, tidak meniru gaya-gaya orang dewasa. Yang ketujuh, berani berdiskusi untuk menguji apakah pendapat kita dapat diterima atau tidak. Nah, ini juga sangat penting, ya. Ketika di kelas ada diskusi, sampean harus berani tampil, nggih. Harus berani untuk mengemukakan pendapat. Yang kedelapan, banyak bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat. Tidak pilih-pilih teman, tidak pilih-pilih sahabat. Bergaul dengan siapa saja, tidak memilih-milih golongan. Yang kesembilan, melatih diri dalam beberapa macam keterampilan. Menggali potensi yang dimiliki, menonjolkan, menampilkan apa yang kita punya atau apa yang kita miliki, tetapi bukan sombong, nggih. Kemampuan, kreativitas yang kita punya, kita tampilkan, dilatih, diasah agar bisa menjadi potensi diri yang nantinya bisa menghasilkan sebuah prestasi. Nomor 10, mempelajari bahasa asing baik yang pasif maupun aktif. Bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa-bahasa yang lain. Sedangkan ciri orang yang menghayati tata krama dengan baik, yang pertama, memiliki rasa percaya diri pada waktu menghadapi masyarakat dari tingkat manapun. Ketemu siapapun itu tidak minder. Dalam pergaulan juga tidak minder, baik di rumah maupun di pondok pesantren. Selalu menonjolkan atau menampilkan sisi yang positif, memberikan contoh yang baik. Yang kedua, segala tingkah laku dan ucapannya mencerminkan perhatian pada orang lain. Yang ketiga, dapat menguasai diri, selalu berusaha tidak menyinggung perasaan orang lain, menyakiti atau mengganggu pikiran orang lain. Ini kalau istilahnya di pondok, ya anak-anakku, tidak menyinggung itu biasanya kebiasaan istilah gaulnya itu nyinyir gitu ya, suka nyindir-nyindir gitu. Harusnya ini tidak dilakukan kepada siapapun, nggih. Karena tentunya kalau kita menghadapi seperti ini juga, kita juga tidak mau, nggih. Jadi tidak usah mencemooh orang lain, tidak usah menyindir orang lain, nggih. Ciptakan suasana yang rukun, harmonis dengan teman. Untuk yang keempat, usahakan tidak membuat kecewa, gusar, apalagi membuat marah orang lain.
walau diri sendiri baru atau sedang dalam keadaan sedih, kesal atau jenuh. Apapun yang kalian hadapi, tentunya selalu berikan senyum kepada semua orang. Jangan tunjukkan kalau sampean lagi gelisah, sedih. Selalu berikan hal-hal yang terbaik untuk orang-orang di sekitar sampean. Ini contoh perbedaan etiket timur dan barat. Maksudnya yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Biasanya yang berbeda adalah cara bersalaman. Kalau kita tentunya cara bersalaman beda dengan orang yang ada di luar negeri, nggih. Kalau sampean semuanya ketemu ibu guru atau kepada orang tua biasanya salim, dicium tangannya. Kepada bunyai juga seperti itu. Itu etiketnya kalau orang timur, nggih. Kalau orang barat biasanya hanya cukup say hello, hai, apa kabar, begitu saja. Kalau kita sudah terbiasa mengucapkan assalamualaikum. Yang kedua, cara menatap mata sewaktu berjabat tangan. Kalau biasanya kita kepada orang yang lebih dewasa atau lebih tua, biasanya kita dengan menunduk. Kepada bapak ibu guru ataupun orang tua, kepada pada Pak Yai atau Bunyai, biasanya kita selalu menunduk. Pada sesama teman baru kita berani untuk bertatap mata. Tetapi kalau orang barat itu terbiasa dengan langsung bertatap mata, walaupun itu dengan orang dewasa atau yang lebih muda. Perbedaan lagi adalah saat memberi sambutan. Biasanya kita lebih luwes, bahasanya lebih luas, lebih santun. Kalau orang luar atau orang barat biasanya lebih bersemangat dan tidak melihat siapa audiennya atau yang dihadapi. Biasanya mereka tidak bisa memilah-milah. Kalau orang timur biasanya lebih lembut, lebih santun, lebih luas. Yang keempat, saat menerima sesuatu. Kalau kita sudah diajarkan oleh agama kita bahwa kita harus selalu menggunakan tangan kanan untuk hal-hal yang baik, nggih. Kalau mereka orang luar negeri atau orang barat sudah terbiasa menggunakan tangan kiri. Inilah perbedaannya etiket orang timur dan orang barat. Apa sih macam-macam etiket? Ada 3. Yang pertama, tata cara berkenalan. Etiketnya bagaimana ketika berkenalan, nggih? Tentunya kita mengucap salam dengan bahasa yang baik, dengan sopan santun, nggih. Yang kedua, etika dalam percakapan atau conversation. Apalagi sampean semua kebanyakan anak-anak pondok pesantren, nggih. Tentunya kalau berkata-kata, berucap, berbicara harus mencerminkan bagaimana berbicara yang baik. Sebagai siswi MTS Perguruan Mu'alimah juga seperti itu. Kata-kata kotor atau yang tidak pantas seharusnya tidak perlu diucapkan, nggih. Karena semua itu juga mencerminkan isi hati kita. Ketika kita sering berkata kotor, berarti hati kita juga kotor. Ucapan adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita, nggih. Yang ketiga adalah etika dalam bisnis. Ini nanti kalau sampean sudah dewasa. Kalau sekarang belum, nggih. Itu tadi anak-anakku layanan konseling yang Ibu berikan tentang tata krama dalam pergaulan. Tentunya ini penting sekali untuk sampean bermasyarakat, ya. Untuk bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ada manfaatnya untuk sampean semuanya. Semoga bisa mengambil sisi positifnya dari apa yang Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.